Hamil 3 anak kembar. Mertua beri Sims miliar untuk cerai. Esoknya mereka hancur. Sims tahun masa muda yang dia saksikan sebagai menantu berakhir ketika ibu mertua melemparkan uang Sims miliasak dan hasil USG 3 janin kembar dari selingkuhan suami ke wajah saya memaksa untuk bercerai. Dihadapkan pada kemalangan itu, wanita ini tidak meneteskan air mata sedikit pun. Dengan tenang ia mengambil uang itu dan pergi untuk kemudian merancang sebuah pembalasan yang sangat pedih yang membuat para pengkhianat itu harus membayar mahal. Mari kita simak detail kisahnya berikut ini. Langit Surabaya di sore hari seringkali membawa suasana muram yang aneh. Saya duduk di ruang kerja pribadi. Cahaya dari lampu meja menyinari tumpukan berkas proyek desain yang sedang saya periksa. Tahun masa muda saya telah berlalu di ruangan ini bersamaan dengan berkembangnya perusahaan konstruksi yang saya dan Bayu bangun bersama dari nol. Namun, kini udara di dalam rumah ini terasa begitu dingin hingga membuat orang bergidik. Pintu ruang kerja tiba-tiba didorong dengan keras. Suara kering membentur dinding. Ibu Hartini, ibu mertua saya, masuk dengan postur angkuh dan wajah kaku. Di belakangnya, seorang pria berjas hitam membawa tas kerja. Dilihat dari penampilannya, saya bisa menebak dia adalah seorang pengacara. Ibu Hartini tidak mengetuk pintu, juga tidak mempertahankan sedikit pun kesopanan yang biasa ia ajarkan pada sanak saudara. Ia berjalan lurus ke meja kerja saya, melemparkan setumpuk kertas ke atas meja. "Lihat ini dan cepat tanda tangani," kata Ibu Hartini dengan suara tajam. Saya dengan tenang mengangkat kepala, menatapnya. Tangan saya dengan ringan membalik lembaran paling atas. Itu adalah surat gugatan cerai. Dan di bagian pemohon, nama Bayu sudah tertera bersama tanda tangannya. Di bawahnya terselip selembar hasil SGI dari sebuah klinik kandungan swasta. Nama ibu hamil tertulis jelas, Siska Lestari. Dengan hasil 3 janin kembar berkembang normal. Siska adalah sekretaris muda yang baru direkrut Bayu Dabih dari setahun yang lalu. Saya sama sekali tidak terkejut. Urusan kotor ini sudah saya ketahui secara diam-diam sejak sebulan lalu. Selama di tahun kamu di rumah ini hidup enak dan mewah, tapi seperti pohon mandul tak berbuah. Ibu Hartini menunjuk wajah saya, sambil melontarkan kata-kata hinaan. Keluarga saya butuh penerus garis keturunan. Siska itu sudah mengandung 3 anak kembar untuk Bayu. Cucu pewaris keluarga ini tidak boleh lahir di luar nikah. Ini perjanjian kompensasi Rp4 miliar. Ambil uang ini, tanda tangani surat cerai dan segera pergi dari sini. Jangan jadi penghalang kebahagiaan anak saya lagi. Berikan tempat bagi wanita yang bisa melahirkan untuk masuk lewat pintu utama. Mendengar kata-kata kejam dari ibu mertua yang pernah saya rawat dengan penuh pengabdian, menyiapkan setiap butir obat dan semangkuk bubur setiap kali ia sakit, hati saya hanya menyisakan keheningan yang menakutkan. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Rasa sakit dan dendam telah hancur berkeping-keping sejak Sizia bulan lalu. Pada malam ketika saya tidak sengaja melihat pesan mesra mereka, sekarang yang tersisa dalam diri saya hanyalah kejernihan pikiran yang mutlak. Jika ibu sudah berkata begitu, tidak ada lagi yang perlu saya pertahankan. Jawab saya dengan suara datar tanpa getaran, saya akan menandatanganinya. Ibu Hartini tampak terperangah. Mungkin ia sudah menyiapkan skenario di mana saya akan menangis, memohon atau berteriak histeris untuk mempertahankan pernikahan ini. Tapi saya tidak melakukan. Ketika seorang wanita telah melihat isi hati para pengkhianat, ia tidak akan sudi meneteskan air mata lagi. Saya membuka tutup pulpen, membaca sekilas klausul dalam perjanjian harta. Mereka telah menghitungnya dengan sangat cermat. Ingin menggunakan 5 miliar ini untuk menghapus bersih semua kontribusi saya terhadap aset raksasa yang dimiliki perusahaan. Namun mereka lupa satu hal, saya bukanlah orang bodoh. Tanda tangan saya tercetak tegas di atas kertas. Goresan tinta yang tajam sama sekali tidak bergetar. Saya mendorong surat itu kembali ke arah pengacara. Sudah selesai, Anda bisa membawanya. Pengacara itu dan cenderung merapikan kertas-kertasnya. Ibu Hartini tersenyum sinis penuh kemenangan. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya. Matanya memancarkan keserakahan dan kepuasan yang luar biasa. Dalam benaknya saat ini pasti hanya ada gambaran 3 cucu laki-laki montok yang akan segera lahir membawa kebanggaan bagi keluarga. Uangnya akan ditransfer ke rekeningmu dalam ajam, kata Ibu Hartini dengan nada merendahkan. Kemasi barang-barang pribadimu dan pergi malam ini juga. Rumah ini harus dibersihkan untuk mencus. Siska dan ibunya datang untuk merawat kehamilannya. Kehamilan 3 anak kembar itu sangat rapuh. Tidak boleh ada aura negatif yang memengaruhinya. Saya berdiri merapikan beberapa buku catatan desain dan bundel kontrak aset pranikah milik saya pribadi. Saya naik ke lantai atas, masuk ke kamar tidur luas yang pernah saya tinggali bersama Bayu.
Saya membuka lemari dan hanya mengambil pakaian yang saya beli dengan uang saya sendiri. Beberapa perhiasan kenang-kenangan dari almarhumah ibu saya dan laptop saya. Tas-tas bermerek, gaun-gaun mahal yang pernah Bayu berikan sebagai hadiah di hari jadi untuk menutupi kebohongannya. Saya tinggalkan semuanya. Menyeret koper kecil menuruni tangga. Saya melihat Ibu Hartini berdiri melipat tangan di ruang tamu menunggu. Semoga Ibu dan Mas Bayu hidup damai dengan pilihan ini, ucap saya sebagai salam perpisahan sebelum melangkah melewati pintu besar. Ibu Hartini mendengus dingin. Tentu saja keluarga saya akan bahagia, Sentosa. Kamu peluk saja si Mos miliar itu dan jalani sisa hidupmu dalam kesendirian. Perempuan mandul memang pantas dibuang. Saya tidak menoleh ke belakang. Gerbang besi berat dari film itu tertutup di belakang saya. Angin malam membelai setiap helai rambut membawa kelegaan yang aneh. Setahun masa muda, setahun pengabdian akhirnya ditukar dengan sebuah kebebasan yang meski terlambat sangat pantas didapatkan. Taksi membawa saya meninggalkan kompleks perumahan mewah itu. Ponsel saya bergetar. Notifikasi pesan memberitahukan saldo miliar telah masuk ke rekening. Segera saya melakukan perintah transfer seluruh jumlah itu ke rekening bank lain yang telah saya siapkan secara rahasia sejak lama. Sama sekali tidak terkait dengan transaksi apapun sebelumnya. Sopir taksi bertanya, kemana saya ingin pergi? Saya dengan tenang menjawab, antar saya ke Bansara Juanda Park. Saya membuka kaca jendela mobil agar angin malam menerpa wajah. Saya mengeluarkan kartu SIM yang telah menemani saya lebih dari 10 tahun dari ponsel pesan-pesan. Panggilan dari orang-orang yang dulu saya sebut keluarga kini hanyalah masa lalu. Saya menggulung kartu SIM itu dan melemparkannya ke tempat sampah di depan lobi bandara. Mulai saat ini, saya resmi lenyap dari kehidupan Ibu Hartini dan putranya. Penerbangan malam membawa saya meninggalkan kota itu. Tujuan Sase adalah Pulau Dewata, Bali. Bulan lalu, begitu mengetahui pengkhianatan Bayu, saya diam-diam telah membeli sebuah apartemen mewah dengan pemandangan laut menggunakan uang tabungan pribadi dan keuntungan dari investasi saya. Saya mendesain sendiri setiap sudutnya, membeli setiap perabotnya. Itulah rumah saya yang sebenarnya. Sebuah tempat perlindungan yang aman bagi saya untuk memulihkan diri dan merencanakan kehidupan baru. Pesawat mendarat di Bali saat sudah larut malam. Udara yang membawa aroma garam laut terasa begitu menyenangkan. Saya naik taksi menuju apartemen saya, membuka pintu dan melangkah masuk. Lampu kuning yang lembut menyala semuanya rapi, bersih, dan menebarkan aroma minyak esensial serai yang akrab. Saya merebahkan diri di sofa yang empuk memejamkan mata. Tidak ada lagi omelan ibu mertua. Tidak ada lagi kebohongan dari suami pengkhianat. Malam ini saya akan tidur nyenyak. Tidur paling damai selama 1 dekade terakhir. Cahaya matahari pagi di tepi pantai menerobos masuk melalui jendela kaca dari lantai ke langit-langit membangunkan saya. Saya menyeduh secangkir teh melati untuk diri saya sendiri. Berdiri memandangi ombak yang lembut menyapu hamparan pasir. Kehidupan baru benar-benar dimulai. Pada saat yang sama melalui sebuah akun email anonim yang masih saya gunakan untuk berkomunikasi dengan Adi asisten setia saya di perusahaan. Saya menerima serangkaian pesan yang melaporkan situasi di Surabaya. Adi adalah adik yang pernah saya bimbing dan latih sejak ia baru lulus kuliah. Ia tahu betul kontribusi saya dan sangat geram dengan kelakuan Bayu yang suka bermain wanita. Melalui cerita Adi, saya bisa membayangkan dengan jelas pemandangan pagi ini di ruang direktur perusahaan. Bayu masuk ke kantor dengan gaya puas diri. Ia sedang bersiap-siap melakukan prosedur transfer miliar dari dana gelap perusahaan untuk membeli mobil dan perhiasan bagi kekasih gelapnya. Namun ketika kepala akuntan baru saja akan menjalankan perintah transfer, sistem melaporkan adanya kesalahan. Adi dengan panik mengetuk pintu dan bergegas masuk. Pak Bayu, ada masalah besar. Seluruh rekening bank Bapak, termasuk rekening rahasia yang dibuat atas nama orang lain, telah dibekukan atas perintah pengadilan. Bayu sontak berdiri menyenggol cangkir kopi di atas mejanya hingga tumpah. Apa katamu? Siapa yang berani membekukan rekening saya? Adi menyodorkan selembar pemberitahuan dari pengadilan. Ibu Dewi telah mengajukan permohonan tindakan darurat sementara untuk mengamankan aset bersama. Beliau melampirkan bukti bahwa Bapak sedang berupaya menggelapkan aset selama masa perkawinan. Tidak hanya itu, pagi ini di meja Dewan Direksi juga muncul sebuah berkas anonim yang menuduh Bapak melakukan penyalahgunaan wewenang untuk menggelapkan dana perusahaan. Mendengar itu, wajah Bayu menjadi pucat spasih. Ia tertegun, tangan dan kakinya lemas. Rasa takut dan marah memuncak hingga ke otaknya, membuatnya mengayunkan tangan dan menghancurkan asbak kaca di meja kerja. Mulutnya menggeramkan umpatan tak berarti.
Ia segera menelepon Ibu Hartini di rumah. Ibu Hartini sedang asyik memilih model tempat tidur bayi untuk cucunya di internet ketika menerima telepon dari putranya. Begitu mendengar Bayu memberitahukan bahwa seluruh uang mereka dibekukan dan risiko kehilangan jabatan direktur, Ibu Hartini begitu terkejut hingga menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tekanan darah wanita serakah itu melonjak drastis. Ia memegangi dadanya terengah-engah, lalu ambruk. Pingsan di tengah ruang tamu, megah tempat semalam ia dengan lantang mengusir saya. Membaca email dari Ai, saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak merasa senang atas dasar balas dendam yang kejam. Saya hanya menuntut keadilan, menggunakan hukum untuk melindungi keringat dan air mata saya sendiri. Karma selalu ada, siapa menanam, dia yang menuai. Saya duduk di meja kerja membuka laptop. Di samping laptop ada sebuah USB kecil, namun berisi kekuatan yang cukup untuk meruntuhkan semua kepalsuan Bayu. Saya mencolokkan USB itu ke komputer dengan hati-hati memeriksa kembali seluruh data sekali lagi. Di dalamnya ada rekaman video yang diekstrak dari kamera dashboard mobil Bayu. Merekam dengan jelas percakapan mesra dan adegan saat ia menjemput Siska masuk ke hotel. Di samping itu, ada sebuah berkas kecil yang saya susun sendiri membandingkan setiap angka yang tidak cocok dalam pembukuan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Dari biaya komisi eksternal yang digelembungkan hingga faktur bahan bangunan yang harganya dinaikkan, saya telah dengan teliti mencatat setiap aliran dana yang Bayu gelapkan dari proyek untuk ditransfer ke rekening Siska. Telepon di apartemen saya berdering. Itu adalah nomor baru yang saya daftarkan atas nama seorang teman. Dia seberang sana suara seorang pria terdengar tegas. Selamat siang, Bu Dewi. Saya pengacara yang mewakili Pak Bayu. Apa yang Anda lakukan telah sangat merugikan kehormatan dan aset klien saya. Jika Anda tidak segera menarik permohonan pembekuan aset, kami akan menuntut balik Anda atas tuduhan pencemaran nama baik. Saya tersenyum, suara saya tenang dengan sedikit rasa kasihan pada pengacara yang sedang mencoba menggertak itu. Selamat siang Pak. Mungkin Pak Bayu belum menceritakan semuanya pada Anda. Tolong catat informasi ini. Saya memegang seluruh rekening koran aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Nona Siska. Saya juga memegang kwitansi pembelian apartemen mewah senilai Rp miliar atas nama Nona Siska tetapi pembayarnya adalah Pak Bayu. Selain itu saya punya cukup data rekaman kamera dashboard dan rekaman suara yang membuktikan Pak Bayu telah melanggar serius undang-undang perkawinan. Anda orang hukum. Menurut Anda, jika saya menyerahkan semua ini ke pihak kepolisian tindak pidana ekonomi, klien Anda akan dipenjara berapa tahun? Di seberang sana. Hening seketika napasang pengacara seolah tertahan. Kepercayaan diri dan sikap mengancamnya di awal tadi lenyap tak berbekas. Sampaikan pada Bayu untuk tenang dan menghadapi kenyataan. Lanjut saya dengan suara tegas. Apa yang menjadi hak saya, akan saya ambil kembali seluruhnya. Apa yang menjadi miliknya silakan ia tanggung sendiri akibatnya. Selamat siang, saya menutup telepon, mematikan komputer dan melangkah ke balkon. Angin laut di siang hari terasa sejuk, mengusir sisa-sisa pengap dari masa lalu yang penuh kebohongan. Di bawah sana laut Bali tetap biru dan tenang. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan mengalir di setiap pembuluh darah. Pertarungan hukum mungkin masih akan panjang, tetapi saya sudah memegang kemenangan di tangan. Bukan dengan kekejaman, tetapi dengan akal sehat, harga diri dan hukum yang berlaku. Kehidupan di Bali memberi saya ritme yang sama sekali berbeda dari hari-hari yang menyesakan di Surabaya. Pagi hari saya bangun saat matahari baru saja terbit mewarnai sudut cakrawala dengan warna merah jambu. Saya berjalan kaki ke pasar ikan di dekat rumah, menyatu dengan hiruk-pikuk penduduk lokal yang ramah. Saya memilih beberapa cumi segar, seikat sayuran hijau untuk menyiapkan makan siang yang sederhana. Apartemen saya selalu dipenuhi cahaya alami dan suara debur ombak. Keheningan ini adalah kemewahan yang selama 2 tahun menjadi menantu Ibu Hartini tidak pernah saya nikmati. Setiap kali teringat meja makan keluarga yang dingin, menunggu suami yang tidak pernah pulang tepat waktu, saya semakin merasa keputusan saya untuk melepaskannya adalah hal yang paling tepat. Sementara saya sedang santai menyeduh secangkir teh melati melalui sistem pesan transkripsi, Adi terus mengabari saya tentang situasi kacau di perusahaan di Surabaya. Adi mengirim pesan yang sangat panjang, menceritakan detail kondisi menyedihkan Bayu. Sejak menerima keputusan pembekuan aset dari pengadilan, Bayu seperti binatang yang terpojok. Ia dengan panik menelepon pengacara, Soniksi di bank untuk meminta intervensi, tetapi semua menolak. Perintah pengadilan dikeluarkan berdasarkan bukti yang kuat dan aset yang diperebutkan terlalu besar sehingga tidak ada yang berani ikut campur. Namun, tragedi Bayu tidak berhenti di situ. Saat ia sedang pusing 7 keliling di ruang kerjanya, telepon terus berdering.
Peneleponnya tidak lain adalah Siska. Kekasih gelap yang selalu dimanjakan Bayu itu kini menjadi beban ribuan kilogram. Siska yang sedang hamil 3 anak kembar menjadi sangat sensitif dan banyak menuntut karena perubahan hormon. Menurut cerita karyawan yang bekerja satu lantai dengan Bayu, mereka mendengar jelas suara Bayu membujuk Siska di telepon hingga terdengar ke lorong. Siska menangis histeris mengeluh perutnya sakit, tubuhnya berat dan sulit bernapas. Sia memaksa Bayu Unsuk segera membawanya ke rumah sakit internasional paling mewah di area itu untuk dirawat. Sia beralasan bahwa kehamilan kembar 3 sangat berisiko dan membutuhkan tim dokter ahli dari luar negeri yang siaga siang malam. Kamarnya pun harus kamar presidensial standar bintang 5 untuk menjamin keselamatan cucu-cucu pewaris keluarga. Bayu yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan wanita menggunakan uang buru-buru berjanji manis. Ia menyuruh Siska bersiap-siap dan ia akan segera datang dengan kartu kredit untuk membayar biaya rumah sakit. Setelah menutup telepon, Bayu bergegas keluar kantor, meluncur ke rumah sakit internasional yang diminta Siska. Ketika berdiri di depan meja kasir yang mewah, Bayu dengan percaya diri mengeluarkan kartu kredit dengan limit tertinggi miliknya untuk membayar uang muka puluhan juta. Namun, petugas kasir setelah beberapa kali menggesek kartu dengan lembut menggelengkan kepala dan memberitahukan bahwa transaksinya ditolak. Bayu tidak percaya. Ia dengan kesal mengeluarkan 3 kartu bank lain dari bank yang berbeda. Hasilnya tetap sama. Hanya gelengan kepala prihatin dari staf rumah sakit. Seluruh rekening pribadi kartu kredit. Bahkan kartu tambahan atas nama Bayu telah dibekukan sepenuhnya oleh sistem perbankan untuk kepentingan penyelidikan dan pengamanan aset perceraian. Di tengah lobi rumah sakit yang ramai, Bayu berdiri mematung. Wajahnya memerah karena malu. Siska yang berdiri di sampingnya mulai mengamuk, menuduh Bayu menipunya dan pelit tidak mau mengurus ibu dan anak-anaknya. Tatapan penasaran dari orang-orang di sekitar tertuju pada mereka membuat Bayu harus buru-buru menarik Siska ke mobil. Belum berhenti di situ. Begitu Bayu baru saja mengantar Siska kembali ke apartemen mewah untuk menenangkannya, ia menerima darurat dari kepala akuntan perusahaan. Suara akuntan itu panik memberitahukan bahwa tim dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK tiba-tiba datang ke kantor. Mereka membawa surat perintah pemeriksaan menyeluruh atas pembukuan keuangan dan bukti transaksi perusahaan selama tahun terakhir. Ini adalah akibat dari surat laporan anonim yang saya kirimkan dengan cermat sebelum meninggalkan rumah itu. Tim pemeriksa meminta untuk menyegel semua komputer lemari arsip di ruang akuntansi dan meminta Direktur Bayu untuk segera hadir. Bayu mendengar berita itu bagai disambar petir. Ia buru-buru meninggalkan Siska yang sedang merengek di apartemen. Panik kembali ke perusahaan untuk menghadapi bencana yang lebih besar dari sekadar tidak punya uang untuk membayar rumah sakit. Dalam situasi genting ketika kartu bank diblokir dan uji perusahaan diaudit ketat, Bayu tidak bisa meminjam uang dari siapapun. Teman-teman bisnis yang biasanya berpesta dengannya kini serempak mengaku sibuk mematikan telepon dan menghindar. Putus asa, Bayu terpaksa kembali ke villa untuk meminta tolong pada Ibu Hartini. Ibu selalu menjadi pelampung terakhir bagi anak laki-laki yang terlalu dimanja. Saat itu, Ibu Hartini baru saja siuman dari serangsan hipertensi mendadak tadi pagi. Ia terbaring di depan kayu jati di tengah rumah dengan seorang asisten rumah tangga memijat kakinya. Melihat Bayu masuk dengan keadaan berkeringat dan pakaian acak-acakan, Ibu Hartini buru-buru duduk. Bayu bersujud di samping ibunya, memegang tangannya, menangis terseduh-seduh. Ia menceritakan bagaimana menantu lamanya yang jahat telah membekukan semua uang, membuatnya sekarang tidak punya sepeser pun untuk membawa Siska ke rumah sakit. Ia melukiskan skenario 3 cucu pewarisnya dalam bahaya karena kekurangan fasilitas medis terbaik. Akhirnya, Bayu memohon ibunya untuk mencairkan uang tabungan pensiunnya demi menyelamatkan darah daging keluarga. Ibu Hartini yang memang sangat mendambakan cucu laki-laki, hingga buta mendengar tentang keselamatan 3 cucunya langsung melupakan rasa lelahnya. Ia menyuruh asisten rumah tangga mengambil buku tabungan senilai Rp2 miliar yang disimpan rapat di brankas. Ini adalah uang yang ia kumpulkan dari hasil penjualan tanah warisan di desa dan uang pemberian Bayu selama bertahun-tahun. Ibu Hartini berganti pakaian, buru-buru memanggil taksi, dan langsung menuju bank terbesar di pusat kota. Dalam benaknya saat itu hanya ada satu pikiran, harus bisa mengambil uang untuk menampar wajah orang-orang yang meremehkan putranya dan membawa pulang ketiga cucu berharganya. Sesampainya di bank, Ibu Hartini langsung menuju antrian depan, meminta teller memproses penarikan seluruh dana Rp2 miliar beserta bunganya. Petugas bank setelah menerima buku tabungan mencocokkan KTP dan memasukkan nomor ke sistem, tiba-tiba berhenti. Ia mengerutkan kening, memeriksa berulang kali di layar,
lalu menatap Ibu Hartini dengan bingung. Maaf, Bu. Sistem kami menunjukkan bahwa dana di buku tabungan ini tidak bisa dicairkan saat ini. Jelas petugas bank dengan lembut. Ibu Hartini menggebrak meja kaca. Apa katamu? Tidak masuk akal. Uang saya di sini sudah bertahun-tahun. Buku atas nama saya, KTP saya ada di sini. Kenapa tidak bisa ditarik? Kalian mau menahan uang nasabah? Petugas itu buru-buru menenangkan. Bukan begitu, Bu. Mohon tenang dan dengarkan penjelasan saya. Sistem mencatat bahwa pada akhir tahun lalu rekening Ibu telah didaftarkan untuk layanan proteksi aset anti penipuan teknologi tinggi dengan tingkat keamanan tertinggi. Sesuai ketentuan paket layanan ini, untuk membuka blokir dan menarik dana dalam jumlah besar Ibu harus melalui 3 langkah verifikasi yang sangat ketat. Pertama, harus ada nomor telepon terdaftar untuk menerima kode OTP. Kedua, harus ada konfirmasi biometrik wajah dari perangkat yang didaftarkan pada awalnya. Dan yang ketiga, yang paling penting harus ada surat terangan dari kantor polisi setempat untuk membuktikan bahwa Ibu tidak sedang dimanipulasi oleh penipu online. Mendengar itu, Ibu Hartini terengah kaget. Ingatannya melayang ke 1 tahun yang lalu. Saat itu ia terus-menerus menerima telepon ancaman dari orang yang mengaku polisi, mengatakan ia terlibat dalam jaringan narkoba dan meminta transfer uang. Ia sangat panik. Sayalah Dewi, menantu yang selalu ia caci maki yang waktu itu. Menyelesaikan semuanya, saya telah membawanya ke bank menggunakan keahlian saya dalam prosedur perbankan untuk membantunya mendaftarkan paket keamanan super ketat ini. Saya menggunakan nomor telepon sekunder untuk menerima kode verifikasi dan mengatur perangkat pengenalan wajah di ponsel lama saya. Saat itu saya hanya ingin melindungi uang pensiun ibu mertua saya dari para penipu. Saya menjelaskan dengan jelas bahwa prosedurnya rumit tetapi uangnya akan aman sepenuhnya. Waktu itu ia mengangguk-angguk memuji saya. Namun sekarang kartu SIM sekunder itu telah saya patahkan dan buang di tempat sampah bandara. Ponsel yang terpasang biometrik wajah juga telah saya riset pabrik dan tinggalkan di villa. Datanya hilang total. Untuk mencairkan uang ini, Ibu Hartini harus mengajukan permohonan, menunggu verifikasi identitas dan tanda tangan dari bank, ditambah harus ke kantor polisi untuk membuat laporan. Proses yang memakan waktu setidaknya sampun hingga 3 hari kerja. Kenyataan pahit itu menghantam kepala Ibu Hartini, membuatnya limbung jebakan yang tidak disengaja dari masa lalu kini menjadi dinding kokoh yang menghalangi semua harapan ibu dan anak itu. Di tengah keheningan, Ibu Hartini mulai kehilangan kendali. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa uangnya sendiri terkunci oleh peraturan yang ia setujui untuk melindunginya. Amarah yang meluap dikombinasikan dengan sifat arogannya, membuatnya berteriak-teriak. Kalian ini tidak becus, saya tidak tahu apa-apa soal penipuan. Buka sekarang juga, nyawa orang dipertaruhkan. Apa kalian bisa menggantinya? Panggil manajer cabang ke sini. Teriakannya menarik perhatian seluruh nasabah dan petugas keamanan. Manajer bank bergegas keluar dengan sopan, namun tegas menjelaskan kembali syarat dan ketentuan yang telah Ibu Hartini tanda tangani. Mereka menunjukkan kontrak dengan tanda tangan basah Ibu Hartini di mana tertulis jelas semua risiko jika nasabah mengubah nomor telepon atau kehilangan perangkat terdaftar. Nasabah harus bertanggung jawab dan mengikuti prosedur yang berlaku. Tidak ada pengecualian. Bahkan untuk level manajer, Ibu Hartini menatap kontrak itu. Tanda tangannya sendiri terpampang jelas. Ia teringat wajah tenang saya saat dengan sabar menjelaskan setiap barisnya. Perasaan terpojok dan penyesalan karena telah mengusir menantu yang cakap mulai menggerogoti hatinya. Jika saya masih di sana, hanya butuh 5 menit di ponsel dan semua beres. Tapi sekarang saya telah lenyap. Amarah yang memuncak membuat darah naik ke kepalanya. Ibu Hartini merasa dadanya ses. Pemandangan di depannya mulai kabur. Ia memegang dada kirinya. Napasnya tersengal-sengal. Manajer bank melihat wajahnya membiru, segera membantunya duduk dan menyuruh staf memanggil ambulans. Dalam rasa sakit yang hebat akibat serangan jantung akut, Ibu Hartini ambruk ke lantai keramik yang dingin. Siren ambulans meraung-raung di sepanjang jalan utama kota membawa Ibu Hartini langsung ke SRSUD. Bayu yang sedang pusing menjelaskan pada tim pemeriksa di kantor menerima telepon dari rumah sakit. Mendengar ibunya di ruang UGD dalam kondisi kritis, Bayu meninggalkan tumpukan berkasnya, berlari tunggang-langgang ke rumah sakit. Di depan ruang UGD yang lampunya menyala merah, Bayu meremas rambutnya. Dokter kepala, Bayu Artini. Bayu Bu Hartini mengalami serangan jantung masif dan perlu segera dipasang ring untuk menyelamatkan nyawanya. Namun karena rumah sakit pemerintah sedang penuh, peralatan khusus ini harus dipesan darurat dari pusat dan keluarga harus membayar uang muka yang tidak sedikit.
Saat Bayu sedang putus asa mengobrak-abrik dompetnya yang berisi kartu-kartu tak berguna, telepon di sakunya berdering lagi. Siska melepon. Bayu gemetar mengangkat. Dari seberang sana suara Siska melengking. Memaki-maki Bayu sebagai pria tak berguna yang berjanji membelikan makanan enak dan membawanya periksa ke VIP tapi malah menghilang membiarkannya kesakitan sendirian. Siska mengancam, "Kalau dalam ajam kamu tidak bawa uang, aku akan minum obat aborsi untuk menggugurkan 3 anak ini. Aku tidak sudi melahirkan untuk keluarga bangkrut ini lagi." Di satu sisi ibu kandungnya sedang berjuang merebut nyawa. Di sisi lain, kekasih gelapnya yang mengandung 3 cucu pewaris mengancam, meminta uang. Bayu merosot di dinding rumah sakit, terduduk di lantai, air mata pria pengkhianat itu mengalir pahit. Karma yang ia tabur kini telah mulai berbuah mencekik hidupnya dengan kekuatan yang paling kejam. Dari kota Bali yang jauh, saya tetap menerima kabar terbaru secara teratur dari kenalan lama. Membaca berita Ibu Hartini masuk rumah sakit dan penderitaan Bayu. Saya tidak merasa senang juga tidak berniat membeli tiket pesawat untuk menjenguk. Hati saya telah sepenuhnya membeku untuk orang-orang itu. Saya diam-diam menutup laptop, melangkah ke balkon untuk menyirami pot-pot bunga kertas yang sedang mekar. Hidup ini sangat adil. Tidak ada yang bisa mengambil kebahagiaan orang lain dan hidup tenang selamanya. Sejalan dengan penyelesaian aset pribadi saya diam-diam menjalankan permainan catur yang lebih besar di perusahaan konstruksi. Itu adalah tempat di mana saya telah mencurahkan keringat dan air mata selama masa muda saya. Dan saya tidak akan membiarkan Bayu menggunakannya sebagai alat untuk memelihara pengkhianatannya. Beberapa hari terakhir melalui internet yang aman saya terus-menerus mengadakan rapat online dengan kelompok pemegang saham minoritas di perusahaan. Mereka, sebagian besar adalah paman-paman, teman seperjuangan almarhum ayah mertua saya. Mereka menanam modal sejak perusahaan baru berdiri dan selalu percaya pada kepemimpinan kami. Belakangan ini, mereka mulai curiga ketika melihat keuntungan perusahaan menurun tanpa alasan yang jelas dan proyek-proyek terus-menerus dikeluhkan kualitas materialnya. Saya memutuskan untuk mengirim seluruh berkas bukti kepada Pak Subroto, perwakilan dari kelompok pemegang saham ini. Dalam berkas itu terdapat perbandingan lengkap antara dokumen asli dan pembukuan yang telah diubah oleh Bayu. Setiap dana pembelian baja dan semen yang harganya digelembungkan agar Bayu bisa mengambil selisihnya, saya tandai dengan warna merah. Terutama saya lampirkan salinan kontrak jual beli apartemen mewah senilai Rp Sri miliar atas nama Siska Lestari beserta rekening koran yang menunjukkan aliran dana langsung dari rekening perusahaan ke rekening pengembang proyek tersebut. Kebenaran terungkap secara telanjang. Bayu telah terang-terangan menguras hasil kerja keras kolektif untuk membelikan rumah bagi selingkuhannya. Menerima berkas itu, Pak Subroto sangat marah. Ia segera menghubungi para pemegang saham lain, mengumpulkan persentase suara yang cukup untuk meminta diadakannya rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Undangan rapat darurat dikirimkan ke tangan Bayu tepat pada hari ia sedang berjuang di rumah sakit merawat ibunya. Rapat berlangsung di aula besar perusahaan dengan suasana yang sangat tegang. Bayu masuk ke ruang rapat dengan mata cekung janggut dan kumis tak tersurus. Penampilannya kuyu, benar-benar kehilangan pesona flamboyan yang biasa ia tampilkan. Begitu ia duduk di kursi pimpinan, Pasroso langsung berdiri dan melemparkan tumpukan berkas ke atas meja. "Bayu, bagaimana kamu menjelaskan angka-angka ini?" Suara Pasroso bergema di seluruh ruangan. "Kami mempercayakan uang kami padamu, tapi kamu malah menggunakannya untuk membeli rumah untuk perempuan lain, memalsukan dokumen, dan mendorong perusahaan ke jurang kebangkrutan. Apa kamu pantas menduduki posisi direktur ini?" Bayu mengambil tumpukan kertas itu, wajahnya pucat pasi. Ia tergagap mencoba berdalih bahwa ini adalah kesalahan bagian akuntansi. Bahwa ia hanya meminjam sementara uang perusahaan untuk urusan pribadi dan akan mengembalikannya. Tapi alasan lemah itu langsung tenggelam oleh kemarahan seluruh peserta rapat. Para pemegang saham terus menuntut agar masalah ini dibawa ke ranah hukum. Hasil rapat luar biasa itu berlangsung cepat dan tegas. Dengan suara mayoritas mutlak, RUPSLB mengesahkan mosi untuk memberhentikan Bayu dari jabatan direktur utama saat itu juga. Wewenang sementara diserahkan kepada Dewan Pimpinan baru yang dipimpin oleh Pak Subroto untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang guna mengklarifikasi pelanggaran keuangan. Bayu dicopot dari semua wewenangnya, stempel perusahaan ditarik, mobil dinas disita, dan ia dilarang bepergian luar negeri. Dari posisi seorang direktur yang berkuasa, hanya dalam beberapa hari, Bayu kehilangan segalanya, karier, kehormatan dan kekuasaan. Saat diminta keluar dari gedung oleh Satpam, Bayu berjalan sempoyongan di trotoar yang panas, langit Surabaya biru cerah.
Tetapi di mata Bayu saat ini hanya ada warna kelabu dari keputusasaan. Berita tentang Direktur Bayu yang dipecat karena korupsi menyebar cepat di kalangan sebisnis konstruksi seperti api di padang kering. Efek domino mulai runtuh tak terkendali. Bank-bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan segera mengklasifikasikan perusahaan sebagai debitur berisiko tinggi. Mereka serentak mengirim surat untuk menagih pinjaman sebelum jatuh tempo. Menyusul hal itu, para pemasok bahan bangunan dari agen baja besar hingga pemasok pasir dan kerikil kecil berbondong-bondong datang ke kantor perusahaan. Mereka memasang spanduk memblokir gerbang dan berteriak menuntut pembayaran utang yang telah menunggak berbulan-bulan. Proyek-proyek yang sedang berjalan terpaksa dihentikan total karena tidak ada material dan para pekerja mogok menuntut upah. Kerajaan konstruksi yang selama tahun saya bangun dengan susah payah di bawah tangan penghancur Bayu, resmi bangkrut dengan utang puluhan miliar rupiah. Dalam kekacauan itu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dari Kepolisian akhirnya secara resmi turun tangan berdasarkan laporan yang kuat dan hasil audit awal. Suatu pagi yang mendung, ketika Bayu sedang bersembunyi di sebuah penginapan kumuh di pinggir kota, karena tidak berani pulang menghadapi para penagih utang, terdengar ketukan pintu yang keras. Bayu terkejut berjingkat mengintip dari celah pintu. Dia luar, beberapa petugas polisi berseragam lengkap. Tidak ada jalan lari. Bayu dengan gemetar membuka pintu. Petugas dengan lantang membacakan surat perintah penetapan tersangka dan penahanan terhadap Bayu atas tuduhan penggelapan aset dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Setiap kata yang dingin itu bergema di kamar yang lembab seperti vonis akhir bagi karier dan hidup sang pengkhianat. Borgol logam dingin terpasang di pergelangan tangan Bayu, mengeluarkan suara klik yang memekakkan telinga. Bayu menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Kedua lututnya lemas saat digiring oleh petugas ke mobil polisi yang lampunya berkedip-kedip menunggu di luar. Pemandangan direktur flamboyan yang diborgol itu dengan cepat direkam oleh warga dan menjadi viral di media sosial. Dia Bali, saya duduk di sofa. Diam-diam menonton video pendek itu melalui layar ponsel. Tidak ada air mata juga tidak ada senyum kemenangan. Saya menyeduh secangkir teh lagi. Aromanya yang menenangkan meredakan pikiran yang berkecamuk. Di tahun yang lalu saya dan Bayu memulai dari nol, membangun mimpi bersama. Tetapi keserakahan dan nafsu telah membutakan matanya, membuatnya kehilangan landasan moral paling dasar sebagai manusia. Hukuman dari hukum hari ini adalah harga yang harus ia bayar. Saya mengangkat cangkir teh, menyesapnya. Merasakan sedikit pahit di ujung lidah sebelum meninggalkan rasa manis di tenggorokan. Babak menyakitkan dalam hidup saya telah resmi ditutup. Sekarang saya hanya perlu menunggu hukum menyelesaikan tugasnya untuk mengembalikan aset sah. Saya dan menyongsong masa depan yang cerah. Kota Bali memasuki awal bulan April dengan keindahan yang lembut dan damai. Berbeda dengan terik matahari yang menyengat di pertengahan musim panas, cuaca saat ini sangat bersahabat. Sore ini, setelah menyelesaikan sketsa untuk proyek resor ekologis kecil milik seorang mitra, saya memutuskan untuk memanjakan diri. Saya berjalan-jalan di sepanjang pantai Sanur, merasakan ombak lembut membasahi kaki telanjang. Aroma asin laut berpadu dengan angin sepoi-sepoi meniup semua kegelisahan yang tersisa. Masa lalu, Sulut Tuar sebagai menantu di Surabaya kini terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Dan saya beruntung telah terbangun. Kembali ke apartemen, saya menyiapkan makan malam sederhana saya. Semangkuk sayur bening bayam dengan jagung manis. Sepiring ikan bakar bumbu jimbaran yang kaya rasa dan semangkuk nasi putih hangat. Di tengah keheningan hanya alunan musik instrumental lembut dari speaker kecil yang terdengar. Saya menikmati makanan saya dengan rasa syukur sayang mendalam atas kehidupan saat ini. Tidak ada lagi meja makan dingin menunggu suami yang tak pernah pulang. Tidak ada lagi tatapan sinis dan kata-kata pedas dari ibu mertua. Kebebasan ini meskipun harus ditukar dengan tahun masa muda dan air mata yang tak terhitung adalah harga yang sangat pantas. Tepat saat saya sedang membersihkan piring, telepon berdering memecah keheningan. Layar menunjukkan nomor tak dikenal dari kode area Surabaya. Firasat saya mengatakan ini bukan panggilan promosi biasa. Saya mengeringkan tangan menekan tombol terima. Dia seberang sana terdengar napas, terengah-engah diselingi bunyi bip-bip dari mesin medis. Dewi, tolong selamatkan keluarga ibu nak. Sebuah suara serak, lemah dan gemetar terdengar. Meskipun nadanya telah banyak berubah karena penyakit, saya langsung mengenali itu adalah suara Ibu Hartini. Wanita yang dulu begitu berkuasa, yang pernah melemparkan surat cerai senilai 100 miliar dan hinaan paling kejam ke wajah saya.
kini memanggil saya Nasak dengan begitu menyedihkan. Di dalam hati saya tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Yang ada hanya rasa dingin dan logika mutlak. Maaf, Bibi. Jawab saya dengan tenang. Suara saya jelas dan tegas. Bibi salah sambung. Saya dan Mas Bayu sudah resmi bercerai. Di antara kita tidak ada lagi hubungan apapun yang membuat Bibi harus memanggil saya seperti itu. Ibu Hartini menangis terseduh-seduh di telepon, tangisannya terdengar pilu, tetapi tidak bisa menghapus luka yang telah ia torehkan di jiwa saya selama 1 dekade. Ia dengan terbata-bata menceritakan keadaannya yang mengenaskan. Bayu telah ditahan polisi karena korupsi. Perusahaan bangkrut total. Seluruh rekening dibekukan, dirinya sendiri baru saja melewati serangan jantung yang hampir merenggut nyawanya, dan kini terbaring di ranjang rumah sakit dengan tumpukan tagihan yang belum dibayar. Tapi yang membuat Manyapal panik adalah Siska. Kekasih gelap Bayu yang hamil kembar 3 itu mengalami kontraksi hebat. Dokter meminta pembayaran uang muka yang sangat besar untuk segera memindahkannya ke ruang operasi seiser dan menyiapkan inkubator untuk menyelamatkan nyawa ketiga bayi itu. Tanpa uang, tanpa wali, rumah sakit tidak bisa melanjutkan prosedur medis khusus. Ibu mohon padamu, Nak. Ibu Hartini memohon, setiap kata keluaran susah payah. Ibu tahu ibu salah. Ibu buta karena telah mengusirmu demi membawa pulang rubah betina itu. Sekarang Bayu di penjara. Ibu terbaring sakit. Siska itu sedang menjerit kesakitan, minta dioperasi. Kalau dia kenapa-kenapa, 3 cucu ibu bisa mati. Demi 10 tahun pernikahanmu dengan Bayu, demi ibu yang pernah jadi mertuamu, pinjamkan sedikit uang untuk menyelamatkan ketiga anak itu. Nanti ibu jual rumah, jual tanah, ibu akan kembalikan 2 kali lipat. Saya dia mendengarkan semua permohonan itu. Gambaran nan karma terlihat begitu jelas dan kejam. Mereka telah menabur benih-benih jahat dan sekarang mereka harus menelan buah pahit yang mereka tanam sendiri. Saya melangkah ke balkon, memandang lalu lintas yang ramai di jalanan Bali. Lampu jalan yang kekuningan menyinari dedaunan hijau, menciptakan pemandangan damai yang kontras dengan kekacauan yang melanda keluarga Ibu Hartini. Bibi Hartini, saya memulai mengabaikan nada memelasnya. Bibi ingat sore itu. Bibi datang dengan pengacara menyerbu ruang kerja saya. Bibi melemparkan hasil USG Siska ke meja dan menghina saya sebagai pohon mandul. Katanya dulu tahun tidak bisa melahirkan, harus memberi jalan bagi yang bisa. Bibi pakai 5 miliar untuk membeli harga diri dan jerih payah saya, mengusir saya dari rumah malam itu juga. Waktu itu Bibi sangat puas kan? Bibi bilang keluarga Bibi akan bahagia selamanya kan? Di seberang sana hening, hanya terdengar isak tangis yang tertahan. Ibu Hartini sepertinya tidak bisa mengucapkan satu kata pun untuk membela diri. Kata-kata kasarnya di masa lalu kini menjadi belati yang menusuk sebalik dadanya. Uang saya adalah keringat air mata, hasil kerja keras saya siang dan malam untuk membangun perusahaan. Lanjut saya, setiap kata seperti paku yang menancap. Saya tidak punya kewajiban untuk membiayai selingkuhan mantan suami saya. Apalagi menanggung biaya rumah sakit untuk anak-anak haramnya. Semua yang keluarga Bibi amis sekarang adalah akibat dari keserakahan dan pengkhianatan. Silakan selesaikan sendiri. Jangan pernah menelepon saya lagi. Tanpa memberi Ibu Hartini kesempatan untuk bereaksi, saya dengan tegas mengakhiri panggilan. Saya langsung memblokir nomor itu untuk memastikan tidak ada lagi gangguan yang bisa menyelinap ke dalam hidup saya. Saya menarik napas dalam-dalam. Ketegasan ini bukanlah kekejaman, melainkan satu-satunya cara untuk melindungi kedamaian yang telah saya perjuangkan dengan susah payah. Rasa kasihan yang salah tempat hanya akan menjadi bantuan bagi kejahatan. Malam itu, saya kembali tidur nyenyak, meninggalkan semua dendam dan intrik dari masa lalu yang kelam. Keesokan paginya, ketika saya sedang duduk di sebuah kafe tepi pantai menikmati kopi hitam tanpa sebuah pesan panjang dari AA masuk ke ponsel saya. Adi asisten lama saya masih diam-diam memantau semua perkembangan di Surabaya untuk dilaporkan kepada saya. Membaca pesan detail darinya, saya bisa membayangkan sepenuhnya tragedi yang terjadi di RSSUD Surabaya, tempat orang-orang yang dulu satu kubu kini saling serang karena kepentingan pribadi yang hancur. Tadi malam setelah ditolak mentah-mentah oleh saya, Ibu Hartini jatuh dalam keputusasaan, ia terbaring di ranjang di bangsal jantung. Air mata membasahi bantal, namun ketenangan ruang rawat tidak berlangsung lama. Dini hari, pintu kamar didorong kasar. Siska muncul dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Ia mengenakan baju pasien yang kebesaran. Perutnya yang buncit terlihat berat saat ia berjalan masuk. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat tanpa riasan, matanya memancarkan kemarahan dan keputusasaan. Menurut cerita seorang perawat yang bertugas malam itu, Siska telah diminta pindah dari ruang perawatan intensif khusus ibu hamil berisiko tinggi karena depositnya habis dan tidak ada kerabat yang datang membayar.
terpojok dan perutnya sesekali nyeri. Siska menyeret langkahnya dari bangsal kebidanan ke bangsal jantung untuk menuntut uang dari Ibu Hartini. Saat ini, topeng calon menantu yang manis dan penurut telah benar-benar terkoyak. Siska menunjukkan wujud aslinya. Seorang wanita materialistis, licik, dan tidak berpendidikan. Di mana ibu sembunyikan uangnya? Cepat keluarkan. Siska berkacak pinggang berteriak di tengah ruang rawat yang ramai. Jangan pura-pura sakit. Anak ibu janji mau belikan rumah dan mobil. Janji mau bawa saya melahirkan di rumah sakit bintang L, sekarang dia di penjara. Ibu sebagai ibunya harus tanggung jawab. Kalau ibu tidak keluarkan uangnya, saya gugurkan 3 anak ini. Ibu Hartini mendengar kata-kata kasar dari gadis yang pernah ia anggap seperti emas. Gemetar karena marah. Ia berusaha duduk menunjuk wajah Siska. Suaranya serak, namun penuh kebencian. Dasar kau rubah betina sialan. Keluarga saya hancur karena kamu. Bayu masuk penjara karena membiayaimu. Saya juga jadi begini karena kamu. Jangan mimpi bisa dapat speser pun lagi dari keluarga ini. Perempuan jalang pergi dari hadapan saya. Hinaan Ibu Hartini seolah menyiram bensin ke amarah Siska. Ia sadar bahwa tambang emas yang selama ini ia gali telah benar-benar kering. Keluarga ini tidak punya apa-apa lagi yang bisa ia peras. Perasaan ditipu, ditambah kelelahan dan rasa sakit kehamilan membuat Siska kehilangan akal sehat. Ia menerjang ke arah ranjang. Kedua tangannya mencengkeram kerah baju pasien Ibu Hartini dan menariknya dengan kasar. Siapa yang kau sebut rubah betina? Hah, perempuan tua. Kalau anakmu tidak merayu dengan uang, apa aku sudi dengan keluarga bangkrutmu ini? Kalian menipuku membuatku hamil 3 anak sekarang mau lepas tangan. Berikan uangnya. Ibu Hartini yang kerahnya dicengkeram panik dengan sisa tenaganya. Ia menampar wajah Siska. Tamparan itu jak keras, tapi cukup untuk membuat Siska murka. Ia menjerit seperti binatang buas menggunakan kedua tangannya untuk mendorong Ibu Hartini ke belakang. Dorongan itu ditambah berat badannya membuat Ibu Hartini kehilangan keseimbangan dan terguling dari tempat tidur. Kepalanya membentur pinggiran ranjang besi, lalu jatuh ke lantai keramik yang dingin. Terdengar suara kerak yang kering. Ibu Hartini kejang beberapa kali, lalu terdiam tak bergerak. Matanya membelalak putih, para penunggu pasien lain di ruangan itu menjerit histeris. Dokter dan perawat berhamburan datang. Mereka segera mendorong Siska keluar dan memberikan pertolongan pertama darurat kepada Ibu Hartini di lantai sebelum membawanya ke ruang operasi bedah otak. Jatuh yang fatal itu menyebabkan pembuluh darah di otak Ibu Hartini pecah, memicu stroke kedua, yang sangat parah. Siska berdiri termangu di lorong, menatap tangannya yang gemetar. Akhirnya menyadari bahwa ia baru saja melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Membaca pesan itu saya menutup layar ponsel. Kopi di tangan saya sudah mencair dan hambar. Saya tidak merasa senang juga tidak sedih. Kisah keluarga mereka telah melampaui batas moral dan hukum. Mereka yang berhati busuk, berkhianat, dan menginjak-injak keringat orang lain pada akhirnya saling menghancurkan dengan kekejaman mereka sendiri. Itu adalah akhir yang tak terhindarkan. Saya membayar kopi, berjalan santai, pulang ke rumah dalam hati bersiap untuk perjalanan, penting kembali ke Surabaya. Sudah waktunya saya berdiri di depan pengadilan untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Seminggu setelah insiden mengejutkan di rumah sakit, saya memesan penerbangan paling pagi dari Bali kembali ke Surabaya untuk menghadiri sidang pertama, sengketa harta Gonogini. Langit Surabaya hari ini kelabu, awan hitam menggantung, membawa hujan deras. Saya turun dari taksi memegang payung hitam, melangkah dengan mantap memasuki gedung pengadilan negeri. Saya memilih setelan kerja berwarna abu-abu yang elegan, rambut disanggul rapi. Penampilan saya saat ini adalah penampilan seorang wanita mandiri, kuat, dan sepenuhnya memegang kendali atas nasibnya sendiri. Sidang berlangsung di ruang yang khusyuk dan sunyi. Di pihak penggugat, hanya ada saya dan pengacara saya. Di pihak tergugat, Bayu digiring dari rumah tahanan oleh 2 petugas polisi. Ketika pintu ruang sidang terbuka, saya hampir tidak mengenali pria yang pernah berbagi hidup dengan saya selama tahun. Bayu sangat kurus, matanya cekung dan menghitam. Seragam tahanan bergaris yang ia kenakan membuatnya tampak begitu menyedihkan dan hina. Melihat saya duduk tegak di seberangnya, tatapan Bayu tertunduk menghindari kontak mata. Ia tahu ia telah kalah telak dalam permainan hidup ini. Hakim memulai sidang dengan membacakan berkas-berkas bukti. Pengacara saya berdiri dan dengan fasih memaparkan setiap item aset, berkas tebal yang berisi rekening koran, kontrak jual-beli, faktur, rekaman suara dan video dari kamera dashboard diserahkan. Semua bukti menunjuk pada satu kebenaran yang tak terbantahkan, Bayu telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menguras aset bersama. Diam-diam mentransfer uang untuk membeli apartemen mewah senilai Rp1 miliar atas nama selingkuhannya Siska Lestari.
Ia juga berencana menggelapkan miliaran rupiah uang tunai ke rekening anonim untuk merampas hak sah saya saat bercerai. Di hadapan bukti-bukti baja yang tak terbantahkan, pengacara yang ditunjuk untuk Bayu benar-benar tak berdaya. Bayusen sendiri ketika diminta memberikan pendapat hanya bisa menunduk dan dengan suara lirih mengakui semua perbuatannya. Tidak ada perdebatan sengit. Kebenaran terlalu jelas membuat sidang berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Setelah hajam bermusyawarah, hakim ketua atas nama majelis hakim membacakan putusan. Pengadilan mengabulkan perceraian saya dan Bayu mengenai aset. Karena Bayu terbukti melakukan penggelapan aset bersama dan melanggar secara serius asas monogami, pengadilan memutuskan saya berhak atas sebagian besar dari sisa aset yang sah, khusus untuk apartemen senilai Rp miliar yang atas nama Siska. Pengadilan menetapkan bahwa aset ini terbentuk dari dana yang diambil secara tidak sah oleh Bayu dari harta bersama. Oleh karena itu, pengadilan membatalkan hak kepemilikan Siska atas apartemen tersebut dan menyerahkan kepemilikan dan penggunaannya sepenuhnya kepada saya sebagai kompensasi atas kerugian yang saya derita. Putusan baru saja dibacakan, palu hakim diketuk dengan keras. Mengakhiri semua sengketa hukum antara saya dan keluarga itu, Bayu digiring kembali ke mobil tahanan. Ia menoleh ke arah saya dengan tatapan penyesalan yang mendalam, tapi saya hanya membalasnya dengan tatapan dingin tanpa emosi. Semua penyesalan sekarang sudah terlambat. Sore itu juga dengan membawa salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, saya bersama tim pengacara dan petugas jurusita langsung menuju apartemen mewah tempat Siska tinggal. Pintu kayu yang megah diketuk keras. Sesaat kemudian, Siska keluar membuka pintu. Begitu melihat saya dan para petugas, wajahnya langsung berubah. Ia masih memegangi perutnya yang besar mencoba memulai drama. Tetapi petugas jurusita dengan lantang membacakan perintah eksekusi penyitaan aset sesuai putusan pengadilan, memintanya untuk segera mengemasi barang-barang pribadinya dan meninggalkan apartemen saat itu juga. Siska benar-benar hancur. Ia menangis berlutut memohon agar saya mengizinkannya tinggal karena ia tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal dan akan segera melahirkan. Tapi saya mundur selangkah, menghindari tangannya yang kotor. Saya dengan dingin meminta petugas untuk mengeluarkan semua pakaian dan tasnya dari pintu. Seseorang yang tega mendorong wanita tua hingga stroke, seseorang yang tega merebut kebahagiaan dan harta orang lain tidak pantas menerima belas kasihan apapun. Siska diusir dari apartemen dengan sangat memalukan. Harus berjalan gontai ke jalanan dengan beberapa tas barang. Pintu apartemen tertutup. Saya secara resmi mengambil kembali semua yang menjadi milik saya. Membersihkan sisa-sisa kotor dari masa lalu. Diusir secara memalukan dari apartemen mewah di siang bolong menjadi pukulan telak bagi mental Siska yang sudah tidak stabil. Berkeliaran jadi jalanan Surabaya dengan beberapa tas kumal dan tanpa uang sepeser pun. Siska jatuh dalam kepanikan. Ia mencoba menelepon pria-pria yang pernah merayunya. Tetapi begitu mendengar ia bangkrut dan hamil kembar 3, semua dengan kejam menutup telepon. Keputusasaan dan kelelahan membuat kontraksi rahimnya datang dengan hebat. Siska pingsan di trotoar. Darah mulai mengalir membasahi gaun hamilnya yang mahal. Warga yang baik hati segera memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit bersalin milik pemerintah. Berbeda dengan rumah sakit bintang 5 yang pernah ia tuntut, ini adalah rumah sakit umum yang ramai dan bising. Karena kondisi janin menunjukkan tanda-tanda gawat, dokter jaga terpaksa langsung mendorong Siska ke ruang operasi untuk melakukan operasi caisar darurat. Meskipun kehamilannya baru memasuki bulan ke-7, tanpa ada keluarga yang menandatangani surat persetujuan, rumah sakit terpaksa menggunakan prosedur darurat kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Setelah lebih dari 2 jam, yang menegangkan 3 nyawa kecil lahir. 2 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Namun karena lahir prematur tubuh mereka sangat lemah dan berat badannya di bawah normal. Dokter segera memindahkan ketiga bayi itu ke unit perawat intensif neonatal untuk dirawat di dalam inkubator yang biayanya sangat mahal. Siska siuman dari operasi dengan luka yang sangat menyakitkan. Ia terbaring sendirian di ranjang besi di ruang pemulihan yang padat. Di sampingnya ibu-ibu lain yang dirawat dengan baik oleh suami dan keluarga mereka. Rasa kasihan pada diri sendiri dan ketakutan akan tagihan rumah sakit yang sangat besar, membuatnya hanya bisa menangis sesenggukan. Keesokan paginya seorang dokter anak dengan wajah serius masuk ke ruang pemulihan. Ia memanggil nama Siska dan memintanya memberikan informasi kontak keluarga untuk prosedur tes dan transfusi darah bagi bayi-bayi prematurnya. Saat mencocokkan rekam medis, dokter itu mengerutkan kening Ibu Siska.
kata dokter itu dengan nada penasaran. Di rekam medis pemeriksaan rutin Anda sebelumnya, tercatat suami Anda memiliki golongan darah A dan Anda sendiri B. Dua bayi laki-laki Anda lahir dengan golongan darah A dan B ini normal. Tetapi hasil tes biokimia bayi perempuan Anda menunjukkan golongan darah O. Apakah Anda yakin informasi golongan darah ayah yang Anda berikan sebelumnya akurat? Mendengar itu, wajah Siska pucat pasi. Pertanyaan dokter itu menyentuh ketakutan terdalam yang selama ini ia coba kubur. Awal tahun lalu, saat Bayu sedang dinas ke luar negeri, Siska karena sifatnya yang genit berselingkuh dengan seorang pria hidung belang di bar bernama Riko. Hubungan terlarang itu terjadi di apartemen yang sama, yang dibelikan Bayu untuknya. Ketika tahu dirinya hamil kembar 3, Siska sangat takut karena tidak yakin itu anak Bayu atau Riko. Tapi karena melihat Bayu kaya dan sangat menginginkan anak, ia nekat menuduh Bayu sebagai ayahnya. Sekarang, hasil tes darah golongan O dari bayi perempuannya bagaikan vonis mati. Siska berbohong kepada dokter, mengatakan mungkin ada kesalahan pencatatan. Tapi ia tidak tahu bahwa percakapan mereka secara tidak sengaja didengar oleh seorang wanita parubaya yang sedang menunggui menantunya di ranjang sebelah. Wanita itu kebetulan adalah sepupu dari Ibu Hartini dan tahu persis tentang drama keluarga Bayu. Rahasia kotor itu mulai retak. Rumor tentang golongan darah aneh bayi-bayi itu menyebar cepat. Tak lama kabar itu sampai ke telinga kerabat yang merawat Ibu Hartini. Sejak jatuh Ibu Hartini lumpuh separuh badan dan bicaranya pelo. Uang tabungan 2 miliarnya masih terjebak di bank. Ia hidup dari belas kasihan kerabat, mendengar cerita tentang golongan darah O. Mata Ibu Hartini membelalak. Firasatnya mengatakan bahwa keluarganya telah ditipu habis-habisan. Dengan amarah ia menyuruh adik laki-lakinya untuk segera memverifikasi kebenarannya. Paman Bayu yang juga membenci Siska, diam-diam menyuap seorang perawat untuk mendapatkan sampel rambut ketiga bayi itu, lalu mengirimkannya bersama sampel rambut Bayu ke pusat tes DNA swasta di Jakarta. 2 hari kemudian amplop hasil tes tiba. Sang paman membukanya di depan Ibu Hartini. Hasilnya tercetak jelas dan kejam. Laporan analisis genetik mengkonfirmasi Bayu adalah ayah biologis dari 2 bayi laki-laki. Namun untuk bayi perempuan sama sekali tidak ada kecocokan. Kesimpulan akhir dicetak tebal dengan tinta merah. Bayu bukan ayah biologis dari bayi perempuan tersebut. Ibu Hartini menatap kertas itu. Kebanggaan akan 3 cucu pewaris yang menjadi alasan ia mengusir saya kini berubah menjadi aib yang luar biasa. Siska hamil anak Bayu, tetapi di saat yang sesama juga hamil anak dari kekasih gelapnya. Sebuah fenomena medis langka yang seluruh sifat kotor wanita yang pernah mereka puja semuanya hancur total. Penyakit stroke Ibu Hartini kambuh hebat karena guncangan mental. Ia menjerit pilu, mulutnya berbusa dan seluruh tubuhnya kejang hebat. Mimpi tentang keluarga yang sempurna dengan penerus garis keturunan telah resmi hancur berkeping-keping menusuk langsung ke jantungnya yang serakah dan kejam. Sementara itu, di balik jeruji besi, Bayu juga menerima salinan hasil tes DNA. Melihat kertas yang membuktikan bahwa ia telah dikhianati, membesarkan anak orang lain yang menjadi penyebab kehancuran karier dan kehidupannya, Bayu menjadi gila. Ia berteriak merobek kertas itu. Tangisan pria pengkhianat itu bergema di antara 4 dinding sel yang sempit, penuh penderitaan dan keputusasaan. Tetapi tidak ada yang peduli. Vonis dari nurani dan hukum karma telah menimpa keluarga mereka dengan adil, tepat, dan tanpa ampun. Rumah tahanan provinsi terletak di balik tembok tinggi yang dikelilingi kawat berduri. Di dalam sel-sel yang sempit dan lembab, Bayu menjalani hari-hari tergelap dalam hidupnya. Dari seorang direktur yang dihormati, kini ia hanyalah seorang narapidana yang kehilangan segalanya. Pagi itu seorang petugas lapas memberinya sepucuk surat dari pamannya. Itu bukan surat biasa melainkan salinan hasil tes DNA. Ketika mata Bayu tertuju pada kesimpulan yang dicetak tebal dengan tinta merah, seluruh tubuhnya seolah disiram air es. Laporan itu menyatakan ia bukan ayah biologis dari bayi perempuan itu. Ternyata selama ia bekerja keras, Siska berselingkuh. Ia telah menukar istri yang setia selama 2 tahun mendorong ibunya ke ranjang pesakitan dan kehilangan kebebasannya. Semua hanya untuk membesarkan anak haram dari pria lain. Sebuah jeritan keputusasaan keluar dari tenggorokan Bayu. Merobek keheningan rutan, dalam amarah dan penyesalan yang tak tertahankan, ia membenturkan kepalanya ke dinding bata. Ia ingin mengakhiri hidupnya yang bodoh dan kotor. Namun petugas lapas yang mendengar keributan segera masuk dan menahannya. Bayu meronta-ronta dalam keputusasaan. Air mata bercampur darah mengalir di wajahnya. Hidup saat ini terasa lebih menakutkan daripada kematian. Di kota Bali yang cerah, saya melanjutkan hidup dengan tenang. Namun gosip kejam dari kampung halaman masih berusaha mengganggu saya. Seorang kerabat jauh menelepon menceritakan bahwa di Surabaya beredar desas-desus bahwa
Saya adalah wanita kejam yang menjebak suami, mengambil semua hartanya lalu kabur saat suami masuk penjara dan mertua sakit. Bahkan ada yang mengarang cerita bahwa saya memalsukan hasil tes DNA karena cemburu. Saya menyadari bahwa diamnya saya telah dimanfaatkan untuk memutarbalikkan fakta. Saya memutuskan bahwa saya harus angkat bicara bukan untuk balas dendam, tetapi untuk membela diri dan menuntut keadilan atas 10 tahun pengabdian saya. Malam itu, saya duduk di depan laptop dan mengakses akun media sosial saya. Saya menulis sebuah postingan yang panjang, menjelaskan semua kejadian secara kronologis, lengkap dengan bukti yang tak terbantahkan. Saya mengunggah salinan putusan pengadilan, bukti transfer uang ke Siska, dan yang terpenting foto hasil tes DNA dengan nama dan foto anak-anak disamarkan untuk melindungi privasi mereka. Di akhir postingan, saya menulis, saya telah memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang istri dan menantu hingga saat terakhir, saya dipaksa menandatangani surat cerai. Konsekuensi yang mereka hadapi saat ini adalah harga dari keserakahan dan pengkhianatan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Saya secara resmi menutup bab ini dan akan fokus pada kehidupan saya sendiri. Hanya dalam beberapa jam, postingan saya menjadi viral. Ribuan orang membagikannya, mereka yang tadinya meragukan saya kini berbalik arah. Kemarahan publik meledak, semua orang mengecam keluarga Bayu dan Siska. Setelah menekan tombol posting, saya merasa beban ribuan kilogram terangkat dari dada saya. Kebenaran telah terungkap. Saya mematikan komputer dan tidur nyenyak. Bulan kemudian pengadilan negeri menjatuhkan vonis pada Bayu. Dengan bukti yang sangat kuat, ia divonis 10 tahun penjara atas tuduhan korupsi dan penipuan. 10 tahun yang cukup untuk mengubur masa depan, karier, dan kehormatannya. Pada saat yang sama kondisi Hartini semakin memburuk karena tidak ada yang merawat dan uangnya masih terkunci di bank. Ia akhirnya dipindahkan ke sebuah panti jompo sosial di pinggiran kota. Tempat itu kumuh dan hari-harinya dihabiskan dalam kesendirian dan penyesalan di atas ranjang besi. Ia menangis setiap malam, menyesali perbuatannya. Teringat bagaimana saya dulu merawatnya dengan tulus, namun ia balas dengan kebencian, air mata, penyesalannya yang terlambat tidak bisa mengubah apapun. Adapun Siska nasibnya adalah yang paling traksis. Setelah diusir dari rumah sakit, 2 bayi laki-lakinya yang merupakan anak Bayu, dengan terpaksa diserahkan oleh kerabat ke panti asuhan karena biaya perawatan yang mahal. Siska hanya bisa membawa bayi perempuannya, anak dari kekasih gelapnya yang telah kabur. Ia diusir dari sekontrakan oleh ibu kos yang membenci perusak rumah tangga. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa teman, ia terdampar di terminal bus. Di sana, ia mengemis untuk membeli susu formula murah bagi bayinya. Kadang-kadang orang yang lewat mengenalinya sebagai selingkuhan terkenal di media sosial dan melemparkan tatapan hina. Dari seorang sekretaris cantik, ia jatuh ke dasar kemiskinan dan kehinaan. Itu adalah hukuman yang paling setimpal bagi seorang perebut suami. 1,5 tahun berlalu, rangkaian apartemen wisata mewah saya yang bernama Bingming Fajar di Bali akhirnya diresmikan. Di tengah teman-teman dan mitra yang tulus, saya tersenyum bahagia. Ini bukan hanya tentang aset, tetapi bukti kebangkitan seorang wanita yang berani membangun kembali nasibnya. Sore itu, saya berjalan di pantai Mirke saat matahari terbenam Pontom memandang ke belakang. Semua kepahitan terasa ring seperti awan. Saya menyadari bahwa saya telah benar-benar berubah. Saya tidak lagi membenci mereka. Saya belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan jiwa saya sendiri. Pengkhianatan mereka adalah pelajaran berharga yang membuat saya menemukan kekuatan tersembunyi dalam diri saya. Membuat saya berani berdiri untuk diri sendiri. Mereka mengambil kepercayaan saya pernikahan buta tetapi mengembalikan langit kebebasan yang tak ternilai. Kisah kebencian di Surabaya telah terkubur oleh waktu. Besok, saat fajar menyingsing saya, Dewi akan terus melangkah di jalan yang telah saya pilih. Dengan bangga, bebas dan bersinar, badai telah berlalu, meninggalkan langit yang damai tak berujung di hati saya. Ya,